ini adik-adik akan ujian seminar RA. Tidak usah takut, tidak usah panik. Itu pertama. Yang kedua, nanti adik-adik sampaikan mulai dari core isu, judul, penyelesaian isu, tahapannya, outputnya. Setelah itu, jadi kan adik-adik judulnya, adik-adik perkenalan dari mana, kemudian instansi mana, kemudian sampaikan core isunya dan judulnya, kemudian tahapan-tahapannya, apa kegiatannya 5 minimal, kemudian tahapannya, kemudian jadwal yang akan kita lakukan. Begitu ya. Jadi adik-adik silahkan adik-adik nanti dimulai dari itu. Karena adik-adik maksimal nanti 8 menit atau 7 menit. Syukur-syukur kurang. Gitu ya. Halo Mas. Halo. Nah, nah itu saja. Baik, silakan Mas. Sebentar, ini ada telepon. Assalamualaikum. Iya, Pak. Telepon Mas. Halo, halo. Ya, silakan Mas Eko mulai ya. Sekarang nanti mentornya sudah siap ya, mentornya. Nah, begini nanti. Iya, Pak. Kalau Gimana? mentornya itu nanti tidak bisa live di WA jenengan boleh terus jenengan putar. Jadi tidak ada hambatan. Oke, bagaimana kok mentornya tidak bisa, maka segera. Baik, silakan mulai Mas. Nanti karena ini pengujinya belum Oh, rapuh, oke. mungkin nanti kita sambil jalan. Monggo, Iya, Pak. Ngapunten ini untuk mentor saya lagi nanti menyusul, Pak. Jadi saya nggak apa-apa. presentasi dulu, nggak apa-apa ya, Pak ya? Oke, oke. Iya. Kalau mau giliran yang kedua juga nggak apa-apa, Mbak nasihatul dulu. Oh, oke. Oke, Mbak. Nasihatul dulu, nggak apa-apa, Pak. Ah, Oke, Mbak nasihatul mentornya sudah siap. Sampun Pak, niki sudah bergabung Ibu Yuhana. Oke, terima kasih, monggo. Dan dengan maksimal Nggih 8 Pak, menit ya, Mbak ya. Monggo mulai. izin share screen ini Pak. Oke, Mbak Sudah terlihat Bapak? nasihatul. Ya, hampir. Baik. Ini yang record record Zoom-nya cukup tadi Pak Triako Susilo nggih? Oke. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatma Widiastuti SPD MED sebagai penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Teguh Suyitno MPD sebagai pembimbing, yang saya hormati Ibu Yuhana SAG sebagai mentor. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya Nasihatul Hasanah dari kelompok 4, Angkatan 14, nomor urut 31, yang bertempat tugas di Man 4 Kebumen sebagai guru ahli pertama guru akidah akhlak, akan menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil dengan judul Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran Akidah Akhlak dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan media sosial Instagram di Man 4 Kebumen. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan rancangan aktualisasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Latsar CPNS yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.
Hal ini juga bermanfaat untuk menjelaskan keterkaitan antara kegiatan yang akan diaktualisasikan dengan nilai-nilai core value berakhlak. Juga sebagai upaya untuk menjelaskan kegiatan kreatif sebagai pemecah isu utama yang nantinya telah teridentifikasi. Juga sebagai upaya untuk memenuhi syarat kelulusan Latsar CPNS tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertempat tugas di MAN 4 Kebumen. Beberapa hal yang telah teridentifikasi sebagai isu-isu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi saya sebagai guru. Yang pertama adalah belum optimalnya tingkat dengan terlihatnya beberapa siswa yang sering izin dan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Ini merupakan dari manajemen ASN. Belum optimalnya kedisiplinan dan tanggung jawab siswa sehingga beberapa siswa belum menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini juga dari manajemen ASN. Kurangnya kemampuan beberapa siswa untuk memahami HOTS, isu dari manajemen ASN. Belum optimalnya pemanfaatan gawai peserta didik saat pembelajaran, ini dari Smart ASN. Dan juga yang terakhir adalah isu kurangnya keaktifan siswa di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Ini dari manajemen ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa isu yang telah teridentifikasi, kemudian saya menganalisis dengan menggunakan teknik APKL dan juga teknik USG, sehingga telah terapis isunya sudah ditapis dan juga mendapatkan isu yang utama, yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Setelah itu, saya juga melakukan analisis menggunakan analisis Fishbone. Kemudian saya juga melakukan observasi awal dan wawancara dengan rekan sejawat sederhana, teridentifikasi dan telah dikonfirmasi bahwa pembelajaran di kelas 11 masih belum maksimal dari sisi keaktifan siswa. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya sebagai penyusun rancangan aktualisasi ini berupaya untuk mencetuskan gagasan ide dengan judul Peningkatan Keaktifan Peserta Didik dalam Pembelajaran Akidah Akhlak, khususnya kelas 11 Manfaat Kebumen, melalui pemanfaatan media pembelajaran Canva dan media sosial Instagram. Hal ini ternyata selaras dengan slogan dari madrasah, yaitu Madrasah Digital Berdaya Saing Global sebagai upaya untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu mencetak generasi berakhlak mulia, berprestasi, dan berdaya saing global, serta berakar pada kearifan lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, dari gagasan ide yang telah saya kemukakan di atas, kemudian saya menyusun rancangan kegiatan kreatif yang ada 6 kegiatan, di mana kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah lebih lanjut, kemudian yang kedua menyusun dokumen untuk penyusunan perangkat mengajar, yang ketiga adalah membuat modul ajar dengan memanfaatkan media digital, yang keempat adalah membuat lembar kerja peserta didik, yang kelima melaksanakan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan 6 tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 6 minggu yang dimulai dari 19 Agustus tahun 2025 sampai 27 September 2025 sebagaimana jadwal terlampir Bapak Ibu. Kemudian dari jadwal kegiatan tersebut saya juga telah menyusun matrik kegiatan di mana dalam matrik kegiatan itu saya jabarkan kegiatan yang pertama, tahapan-tahapannya dan juga output yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut. Dan saya juga berupaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai core value berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini sebagai upaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan misi atau visi dari madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menghambat kegiatan rancangan aktualisasi ini, saya juga telah menyiapkan beberapa kendala dan juga antisipasinya. Sebagai berikut, Bapak Ibu, eh, ya mungkin itu Bapak Ibu dari rancangan yang telah saya susun. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kelancaran dan keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang baik bagi siswa, guru maupun lembaga pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nasihatul yang sudah disampaikan. Silakan mentor dari Bu Nasihatul Hasanah untuk memberi penguatan maksimal 4 menit dari sekarang. Sekarang menunjukkan pukul 8.14. Waktu saya silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Nasihah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, nggih. Mungkin sedikit tambahan. Jadwal di madrasah itu kan penuh, banyak, maksudnya seperti itu. Berarti nanti Bu Nasihatul juga harus eh, menyesuaikan jadwal di madrasah, kegiatan-kegiatan di madrasah dengan jadwalnya Bu Nasihah, sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan maksimal. Tentu harapannya hasilnya akan lebih memuaskan. Hmm. Kemudian karena ini berkaitan dengan internet, nggih, jadi pastikan betul anak-anak itu sudah memiliki kuota yang cukup. Nggih. Kalau nanti mengandalkan WiFi madrasah, memang sih di madrasah ada WiFi, tapi yang namanya WiFi madrasah itu kan kadang timbul tenggelam, kurang stabil lah, nggih, kurang Nggih. maksimal nanti hasilnya, sehingga ya anak-anak sudah dihimbau dulu atau diberitahu kalau besok mau mapel ini dan harus menyediakan WiFi yang cukup. Nggih. Nah, ini harus harus gampangnya seperti itu. Dan Nggih. mungkin juga ini eh, yang di kelas itu yang pinter dengan yang tidak, wah ada yang canggih tapi ada yang tidak. Nah, mungkin perlu untuk nanti saling kolaborasi. Jadi Nggih. yang tidak pinter bukannya untuk terus dibully, tapi ya nanti diajari. Nah, itu dari yang teman-temannya. Jadi ada tutor sebayanya. Nggih. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Yuhana sebagai mentor dari Bu Nasihatul sebagai penguat. Sekarang saatnya antara penguji dengan Bu Yuhana. Sekarang jam 8.16. Silahkan Ibu Fatma. 8.16. Nggih. Eh, terima kasih untuk waktunya Pak Teguh Suyitno. Selamat nggih Mbak Nasihatul sudah sampai tahapan ini untuk apa namanya penyusunan rancangan aktualisasi. Terima kasih juga untuk Bu Yuhana atas bimbingannya selama ini pada saat Mbak Nasihatul itu dari awal kaitannya dengan identifikasi isu sampai kemudian menentukan isu, nggih, kemudian sampai menyusun rancangan sampai saat ini selalu dibimbing nggih oleh Bu Yuhana. Nah, nggih, sekarang pertanyaannya untuk Mbak Nasihatul, nggih, Mbak Nggih. Nasihatul. Sekarang core isunya apa panjenengan? Core isunya adalah kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oke. Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nggih. Kemudian judulnya, Peningkatan keaktifan belajar siswa melalui, maaf, bentar ya Bu. Tadi, peningkatan keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan media sosial Instagram di Man 4 Kebumen. oke. Nah, ini apakah nanti akan dan media sosial Instagram. Berarti nanti penjenengan mau membuat apa kaitannya dengan materi akidah akhlak itu pada saat penjenengan pakai aplikasi Canva. Oke, baik Ibu. Jadi untuk kegiatannya ini nanti saya akan melibatkan siswa untuk membuat apa namanya untuk mengukur kepemahaman siswa mengenai materi yang telah dipahami. Hmm. Nanti siswa akan membuat bentuk pemahamannya dalam bentuk infografis ataupun yang lainnya yang nanti Hmm. akan ditampilkan di Instagram. Kemudian Hmm. tidak hanya berhenti sampai ditampilkan saja. Nanti tapi saya akan memberikan ruang untuk mereka kesempatan untuk saling berkomentar di Instagram tersebut. Hmm. Oke. Oke, berarti aktif ya, Oke. keaktifan di sini ya. Betul, oke. Berarti keaktifannya nanti diukur dari mananya? Menggunakan lembar observasi Ibu, nanti saya akan mengamati mereka. Oke. Oke. Sekarang eh penjenengan menggunakan ini nggih, menggunakan istilahnya aplikasi Canva nggih Oke. untuk dan media sosial.
Instagram ini ya, katakanlah Nggih, itu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. nggih. Nah, tahunya bahwa selama ini siswa tidak aktif itu bagaimana? Oh ya. Apakah jenengan punya data-datanya enggak? Nggih, kemarin secara langsung saya mengamati beberapa kali ketika pembelajaran. Setelah Hmm. itu saya juga mengkonfirmasi informasi tersebut dengan rekan sejawat. Apakah di kelas tersebut memang sering terjadi hal demikian? Halo Ibu? Nggih. Nggih, Nggih. dan juga terkonfirmasi dari teman rekan sejawat Ibu. Berarti untuk mengetahui data awal ini jenengan caranya bagaimana? Dengan cara apa? Sementara untuk awalnya saya kemarin sudah melakukan wawancara dan nanti untuk lebih lanjutnya saya akan mengidentifikasi dengan lembar observasi untuk mengetahui kondisi awal lebih dalam, Bu. Jadi Nggih. nanti ya, Berarti nanti data awal itu penjenengan lakukan dengan cara observasi ya. nggih, Oke. Nggih. Jadi Mbak, nanti data awal itu nggih, penjenengan bisa tuliskan ya di nggih, rancangan nggih, kenapa terjadi atau nggih, kenapa ya ada kejadian bahwa siswa itu selama ini belum aktif ya nggih, dalam belajar khususnya nggih, di materi akidah akhlak. Nah, nggih, kemudian nanti di akhir pada saat penjenengan melaksanakan apa kegiatan habituasi, nah penjenengan nanti mendapatkan hasil akhir setelah siswa memanfaatkan aplikasi Canva dan nggih, kemudian diupload ya, dipublish di Instagram itu seperti apa? Apakah siswa tambah atau semakin aktif atau nggih, bagaimana? nggih. Gitu ya. Nah, Baik. sekarang saya lihat kegiatannya, Oke, baik Ibu. kegiatan dan langkah-langkahnya. Ini untuk kegiatannya Ibu. Mm. Ini untuk kegiatan dan langkah-langkahnya. Yeah. Ini Ini kegiatan aja ini dulu kegiatannya dulu. Jumlah siswa yang kurang aktif ya. Jadi dengan cara bagaimana tadi ya. Data nggih, awalnya seperti apa? Misal data awalnya itu berupa deskripsi atau hasil wawancara itu boleh. nggih, Tetapi jenengan nanti tuliskan ya, tuliskan secara spesifik dengan data awal apa hasil wawancaranya seperti ini gitu. nggih Bu. Oke. Nggih, Kemudian tahapannya ini melakukan konsultasi, nggih, menentukan indikator. Oke, melakukan observasi. Nah, ini sudah penjenengan tuliskan ya kan menentukan indikator keaktifan siswa. Jadi siswa itu dikatakan aktif bila nggih, apa itu harus harus jelas indikatornya karena kita tidak bisa menilai siswa itu oh ini aktif. Oh, anak ini kalau seperti ini aktif. Nah, seperti itu. Jadi harus ada indikator tertentu yang menunjukkan ya bahwa siswa itu aktif itu seperti apa. Itu nanti dituliskan ya. nggih, nggih, Kemudian melakukan observasi. Nah, ini penjenengan kan sudah menuliskan di sini melakukan observasi. Berarti jenengan nanti membuat atau menyusun yang namanya instrumennya lembar observasi. Nah, itu berdiskusi dengan guru mapel lain. Oke. Kemudian, oke ya. Sekarang yang kegiatan dua, coba saya lihat. nggih. Niki Bu. Kegiatan kedua, oke. Menyiapkan dokumen untuk penyusunan perangkat mengajar, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran yang interaktif, menentukan akhlak ya. Halo, Baik, Bu. Mbak Nggih, Nasihat, guru akidah akhlak kan? nggih Bu. Nah, berarti nanti penjenengan tentu ini kan mengajar ya, Nggih, kan? Kegiatan jenengan kan nanti akan mengajar. Nah, pembelajaran itu nanti penjenengan harus menyusun yang namanya RPP. Ya. nggih. Kalau di pembelajaran mendalam ya RPM, ya Nggih. sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, nanti Waktu habis, Ibu. saya 10 menit toh Pak. 8 menit, Bu. Balah, enggak 10 menit toh. Beda, tambah sedikit. 2 menit mekas. Ya. Jangan, jangan, jangan. Oh, Satu ya menit wes, lagi. 1 menit. Allah. Oke, nggih, gitu nggih, Mbak. Jadi nanti RPP ya yang Nggih, penjenengan tulis buat dan instrumennya penjenengan lampirkan. nggih, Gitu nggih. nggih. Gitu Mbak Nasihatul, mudah-mudahan nanti lancar nggih. Amin. Nggih, monggo saya kembalikan ke Pak Teguh. Nggih. Baik, terima kasih dari Bu Penguji. Silakan Mbak Nasihatul 10 detik closing. Ya,
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Yohana selaku mentor untuk membimbing saya setiap waktu. Terima kasih kepada Ibu Fatma atas saran dan masukannya. Nanti akan saya susun kembali untuk penyusunan di habituasi. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Meninggalkan breakout room. Baik, silakan Pak Tri Eko kalau sudah siap untuk persiapan. Ya, Bisa, Bapak. Kalau bisa. Silakan izin. Mbak Nasiatul stop share. Baik, Pak. Sebentar. Stop share dulu. Tampun, Pak. Baik, ya. Saya ulangi lagi bahwa nanti adik-adik tampil maksimal 8 menit, mentor 4 menit, penguji 8 menit. Begitu ya. Mbak Fatma, maaf itu gambarnya tidak jelas. Mungkin jangan terlalu terang mungkin. Silakan Iya, Pak Tri. ini Ya, laptopnya, Pak. Waktu Laptopnya. sekarang jam 8.25. 25. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Tri Eko Susilo dari kelompok 4. Saya CPNS Peranata Komputer Ahli pertama pada bidang URAIS atau Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Website Data Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama atau KUA di Provinsi Jawa Tengah. Baik, untuk latar belakang adalah disingkat saja, di era transformasi digital ini, pengelolaan data efektif dan efisiensi, transparansi menjadi tuturan penting bagi instansi pemerintah termasuk Kementerian Agama. Salah satu aspek penting dalam pelayanan publik adalah pendataan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana pada KUA. Kemudian di sini untuk identifikasi isu, ada 5 isu. Yang pertama, kurang optimalnya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian ada terbatasnya teknologi informasi dan jaringan. Kemudian yang ketiga ada belum optimalnya program bimbingan perkawinan dan remaja. Yang keempat kurangnya dukungan sarpras dari kepenghuluan. Dan kelima adalah minimnya pemanfaatan teknologi dalam layanan kemasjidan. Dari kelima isu ini, saya coba untuk melakukan analisis APKL dari 5 ini sehingga didapatkan untuk kurangnya optimalisasi jadi isu pertama yang diangkat, kemudian terbatasnya teknologi jadi isu kedua, dan kurangnya dukungan Sarpas kepunggulan di isu ketiga. Kemudian dianalisis kembali menggunakan USG, sehingga didapatkan untuk isu kurang optimalnya pemeliharaan dan pengadaan Sarpras menjadi isu yang akan diangkat karena rankingnya paling pertama. Kemudian dari isu analisis PKL dan USG dianalisis kembali menggunakan Fishbone. Terdapat 4 jenis materials, manpower, milieu, dan methods dengan masing-masing ini. Kemudian setelah itu dilakukan manfaat dan tujuannya nanti untuk Kanwil Kementerian Agama sendiri, yaitu tersedianya sistem informasi digital yang memudahkan proses pendataan, pembauruan, dan pelaporan sarana dan prasarana kantor KUA secara berkala dan berkelanjutan, dikarenakan sistem ini terintegrasi dan juga real time. Sedangkan dan juga untuk kantor urusan agama sendiri itu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data karena seluruh informasi tersimpan secara digital dan real time. Kemudian untuk dari pegawainya sendiri memperoleh kemudahan akses data melalui sistem sederhana namun terstruktur. Berikut untuk tahapan kegiatan yang akan saya lakukan untuk menganalisis isu tersebut. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan diskusi kepada mentor, kemudian melakukan pengembangan implementasi aplikasi SIMSAR, Sistem Informasi Manajemen Sarpras, berbasis website. Kemudian ada melakukan digitalisasi inventaris dan audit aset KUA, melaksanaan sosialisasi dan pelatihan website bagi operator KUA, dan yang terakhir membentuk tim monitoring dan evaluasi dari pengelolaan aplikasi SIMSAR ini. Kemudian untuk jadwalnya sendiri, saya menjadwalkan untuk di sini pada 11 sampai 12 Agustus untuk melakukan kegiatan yang tahapan awal. Kemudian 13 Agustus sampai 19 Agustus saya melakukan perancangan dari pengembangan aplikasi SIMSAR sendiri yang menggunakan website. Kemudian 18 sampai 12
saya melakukan inventaris digitalisasi audit aset dari KUA, kemudian 23 sampai 24 melaksanakan sosialisasi dan juga pelatihan bagi operator KUA, dan 25-26 untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi pengelolaan data Sarpras. Di sini untuk kendala dan juga antisipasinya, yang untuk tahapan pertama insya Allah tidak ada kendala. Untuk tahapan kedua sendiri, untuk kendalanya mungkin ada beberapa hal dari websitenya yang memerlukan langganan dan juga berbayar, dan juga ada beberapa hal di dalam pembuatan website yang belum dikuasai. Kemudian untuk antisipasinya nanti saya sudah mengantisipasi dengan mencari plugin yang tidak berbayar, mencari tutorial online dan bertanya ke orang lain untuk meminta saran dan masukan. Kemudian untuk digitalisasinya nanti dibutuhkan koordinasi intens dalam waktu mengumpulkan datanya. Kemudian untuk antisipasinya melakukan koordinasi melalui WhatsApp dan membuat daftar serta target pengumpulan datanya. Kemudian untuk sosialisasi nanti untuk kendalanya mungkin ada kemungkinan beberapa operator tidak tersosialisasikan mengingat dari jadwalnya yang sangat padat. Dan untuk antisipasinya nanti untuk menunjuk PIC yang sudah melakukan sosialisasi untuk berkoordinasi dengan lebih lanjut untuk penghulu yang belum tersosialisasikan. Kemudian yang terakhir untuk tim monitoring, yang pertama kendalanya adalah menentukan indikator agar tidak terlalu umum atau tidak relevan. Dan kemudian antisipasi yang saya buat adalah menyusun indikator secara partisipatif dengan merujuk pada kebutuhan dari sistem tersebut. Baik, sekian untuk presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tambahan silakan Bapak Teguh. Baik, terima kasih. Mbak Nasihatul bisa meninggalkan breakout room. Untuk waktu selanjutnya adalah untuk mentor saudara Tri Eko. Waktu saya persilahkan 4 menit dari sekarang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun warahmatullahi Pak wabarakatuh. Teguh Ye, Suyitno Alhamdulillah selaku Pak Ahmad moderator. Farhan. Ketemu lagi Pak. Ye, Yang terhormat juga Bu Fatma. Ini mungkin saya butuh menjelaskan latar belakang, kemudian Mas Koko, Mas Eko, Tri Eko Susilo mengangkat isu ini. Karena kondisi real Pak Teguh dan Bu Fatma, hari ini ternyata di Jawa Tengah sekian persen printer pencetak buku nikah itu rusak, Pak. Jadi beberapa KUA yang rusak ini numpang ke KUA yang printernya masih bisa digunakan. Wah, saya dengar itu terus, waduh bahaya ini. Pelayanan bisa terganggu kalau buku nikah nggak bisa dicetak. Kira-kira ini latar belakangnya, kemudian Mas Koko kemudian mengangkat isu ini, saya ucapkan terima kasih. Intinya optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIMKA. Ini sungguh-sungguh real dibutuhkan, karena ketika printer, khususnya printer pencetak buku nikah itu bisa terdeteksi dari awal, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Saya takutnya KUA sebelah yang printernya masih bisa dipakai, rusak lagi. Wah, ini bisa geger, Pak. Jadi terima kasih Mas Kokom, mudah-mudahan ini efektif yang core isu yang jenengan angkat, dan saya berharap secepatnya bisa dipraktekkan. Demikian dukungan kami dari mentor, dan kami siap untuk merealisasikan ini untuk mendukung Mas Koko ini. Itu aja Mas Teguh Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak yang Farhan. terhormat Bapak Ahmad Farhan yang sudah memberi dukungan terhadap RA yang akan dibuat oleh Mas Tri Eko Susilo. Baik, waktu sekarang untuk yang terhormat Ibu Penguji dan juga yang terhormat kepada presenter untuk saling mengadakan komunikasi dalam hal tanya jawab. Waktu sekarang jam 8.33, 8 menit dari sekarang. Oke. Matur nuwun Pak Teguh untuk waktunya. Saya ucapkan dulu selamat nggih untuk Mas Koko ya. Tri Eko Susilo ini ikut-ikutan ya. Untuk RA-nya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian terima kasih untuk Pak Farhan ya Nggih, Bu. yang sudah
membimbing ya selama ini sebagai mentor. Ya, terima kasih nanti untuk dukungan selanjutnya. Oke. Nah, untuk Mas Tiko nggih, pertanyaannya untuk apa namanya judul nggih. Judul itu panduan ya. Apa itu namanya? Panduan website. Pembuatan ya, pembuatan website data Sarpras nggih, KUA di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini istilahnya untuk seluruh KUA di Jateng ya. Betul, ya. Nggih. Nah, di sini saya melihat di mana tadi di kegiatan. Kegiatan yang nomor 2 itu kan ada jenengan mau menggunakan apa kegiatan ya. Di kegiatan itu jenengan mau menggunakan SIMSAR betul? Ya, melakukan pengembangan dan implementasi aplikasi SIMSAR. Betul lah? Betul. Nah, jenengan nanti judulnya itu jenengan buat itu saja judulnya. Jadi judul ya, jadi judul itu di dalamnya ada core isunya itu apa? Ya, misalnya kaitannya dengan website data Sarpras KUA kan itu toh? Apa namanya masalahnya core isunya. Kemudian solusinya bagaimana? Dengan mengimplementasikan aplikasi SIMSAR gitu aja berbasis website di Kementerian Agama Provinsi Provinsi Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Gitu aja judulnya. Itu. Jadi jenengan nggak usah mengubah kegiatan, sudah langsung SIMSAR aja. Apa yang mau penjenengan pakai itu langsung jadi judul. Karena SIMSAR itu sudah jadi sistem ya, sistem apa namanya aplikasi di Kanwil. Gitu toh Mas Tri? Iya, betul. Itu aja. Jadi jenengan apa namanya judulnya aja karena saya menyesuaikan kegiatannya malah itu yang tepat gitu. Itu nggih. Nah, itu. Jadi nggak bias ya Bu Fatma Iya, ya. nggak bias. Fokus. Betul, langsung fokus gitu aja. Kemudian core isunya itu nggak masalah nggih karena website data Sarprasnya memang apa namanya apa SIMSAR-nya ya, SIMSAR-nya. Jadi kurang optimalnya apa pemeliharaan data. Nah, berarti itu data Sarpras. Jadi nanti judulnya diberikan itu, ya, Sarpras kaitannya dengan Sarpras KUA ya, di Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Sudah menukik. Itu nggih. Itu kemudian nanti sama nggih seperti mungkin yang peserta yang mungkin sudah masuk di sini. Jadi data awal itu harus ada ya, karena nanti pada saat penjenengan apa namanya melaksanakan kegiatan habituasi itu kenapa data data kaitannya Sarpras KUA itu belum belum apa namanya teroptimalisasi istilahnya gitu nggih. Nah, itu data-datanya buktinya apa gitu. Jadi kondisi nyata di awal ya sebelum dilaksanakan atau diimplementasikan aplikasi SIMSAR itu bagaimana kondisi awalnya. Itu perlu disebutkan di situ. Kemudian nanti pada saat kegiatan pelaksanaan habituasi, data akhirnya bagaimana? Setelah digunakan diimplementasikan aplikasi SIMSAR, ternyata ya kaitannya dengan data-data Sarpras KUA di seluruh Kanwil Jawa Tengah itu seperti apa? Gitu. Itu aja ya Mas. Kemudian juga instrumennya, jadi memang ini tidak seperti mungkin tesis atau skripsi, tetapi memang secara penulisan memang juga tetap harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Itu nggih? Tapi sudah secara keseluruhan sudah bagus nih. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Teguh, mau ke Pak Teguh. Mudah-mudahan nanti lancar nggih Mas Koko. Amin, amin. Nuwun, Pak Farhan. Terima kasih dari yang terhormat Ibu Penguji Bu Dr. Fatma Widyastuti. Terima kasih kepada mentor yang terhormat Bapak Haji Ahmad Farhan. Siap, Mas. Dan terima kasih untuk Mas Tri Eko Susilo. Selamat melakukan rancangan aktualisasi dalam kegiatan habituasi. Silakan boleh untuk Pak Ahmad Farhan dan Pak Tri Eko untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Siap, matur nuwun, Mas Teguh, sehat-sehat. Pak Farhan. Fatma, Baik,
Sekarang jam 8.38 untuk peserta nomor urut 3. Silakan Mas Robi Hermawan. Iya, Pak. Presentasi panjenengan maksimal 8 menit. Kemudian dari mentor mungkin 4-5 menit. Dan nanti dari penguji maksimal 8 menit. Waktu kami silahkan. Sudah kelihatan, Pak? Ya, hampir. Sekali lagi klik mungkin. Double klik. Diklik, Mas. Minta double klik to enter full screen mode. Ya, sampun Mas, sampun kelihatan. Di slideshow ya, Mas. Langsung ya, Pak? Oke, monggo langsung. Ya, terima kasih yang terhormat buat Bapak Iska Sulistia selaku mentor saya dan Bapak Teguh Suyitno selaku pembimbing saya, Bu Fatma Widyastuti selaku penguji. Terima kasih atas waktunya. Saya Robi Hermawan dari CPNS Penghulu Ahli Pertama di KUA Jogonalan Klaten. Izin presentasi. Dari judul saya yaitu optimalisasi edukasi dampak negatif pernikahan siri serta pentingnya pencatatan nikah kepada masyarakat Jogonalan melalui media sosial. Latar belakang yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Jogonalan mengenai dampak negatif dari pernikahan siri. Hal ini masih dilakukan oleh masyarakat Jogonalan karena kurangnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dampak hukum, sosial, psikologi bagi ibu serta anak yang dirasakan setelah melangsungkan pernikahan tersebut. Itu deskripsi isu, core isu yang sudah terpilih dari 5 isu yang ada di KUA setelah menggunakan analisis APKL dan USG, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Jogonalan mengenai dampak negatif pernikahan siri dan pentingnya pernikahan tercatat sehingga masih ada masyarakat yang melakukannya. Belum optimalnya sosialisasi tentang dampak yang akan terjadi serta sosialisasi pentingnya pencatatan nikah menjadi faktor utama kurang pahamnya masyarakat Jogonalan sehingga terjadilah pernikahan siri. Hal ini berlawanan dengan UU nomor 1 tahun 74 pasal 1 ayat 2, setiap perkawinan harus dicatat sesuai perundang-undang. Ini adalah gambar contoh yaitu status ibu belum kawin tapi sudah mempunyai anak. Dan di sini ayah tidak ada, jadi di sini anak adalah anak dari seorang ibu. Ini adalah analisis core issue setelah menggunakan APKL dan USG. Ini Fishbone dari MEN, metode, material, milenium, terciptalah belum adanya sosialisasi melalui media sosial. Gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut, sosialisasi edukasi dampak negatif pernikahan siri, serta pentingnya pencatatan nikah di masyarakat Jogonalan melalui media sosial. Rancangan kegiatan aktualisasi yang pertama melakukan pelatihan Canva CapCut secara mandiri. Outputnya adalah peningkatan kapasitas SDM memiliki platform berbasis editing. Rencana pelaksanaan yaitu minggu pertama tanggal 18 sampai 23 Agustus. Yang kedua, membuat flyer mengenai uraian yang berhubungan dengan isu. Outputnya yaitu bahan konten untuk diupload di KUA, di medsos KUA, draft materi dampak negatif pernikahan siri serta pentingnya pencatatan nikah, yaitu minggu kedua. Yang ketiga, proses editing flyer sebelum diupload mengenai isu tersebut. Output konten informasi yang layak publikasi sesuai data dan informasi yang valid. Jadwal pelaksanaannya tanggal 1 sampai 6 September. Yang keempat, mengupload video konten ke medsos. Outputnya tersisanya konten sosialisasi tentang isu di media sosial resmi KUA, IG, FB, TikTok.
minggu keempat tanggal 8 sampai 3 September. Yang terakhir adalah evaluasi kegiatan optimalisasi melalui medsos terkait dampak negatif dan pentingnya pencatatan pernikahan. Output tersusunnya laporan hasil evaluasi kegiatan, adanya data bukti peningkatan pemahaman masyarakat yaitu lewat view, like, dan komen. Pelaksanaan kegiatan tanggal 15 sampai 20 September. Yang terakhir yaitu penutup. Kegiatan ini memberikan ruang bagi CPNS untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya menjadi sempurna perkawinannya, baik sah menurut agama dan tercatat sesuai aturan negara yang berlaku, serta mendorong transformasi digital dalam melayani publik, sejalan dengan Smart ASN dan bela negara melalui pengabdian profesional kepada masyarakat. Terima kasih, itu dari saya. Sudah. Baik, terima kasih Mas Robi Hermawan atas presentasinya. Waktu yang terhormat untuk Bapak SK Sulis sebagai mentor untuk memberikan penguatan waktu 45 menit dari sekarang. 5 menit. Baik, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga Ibu Penguji, Bu Fatma, selamat pagi, sehat-sehat semuanya. Baik, Amin. Mas Robi, salah satu SDM yang dikirim ke kantor kami, ada 2 orang, yang salah satu Mas Robi, untuk bisa bertugas di KUA Kecamatan Jagonalan. Saya Iska, yang kebetulan diberi amanah menjadi Kepala KUA Kecamatan Jagonalan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Penguji dan Ibu Penguji dan Pembimbing. Yang pertama, kenapa subjek yang disampaikan oleh Mas Robi ini menjadi penting? Yang pertama, kalau kita membaca pendekatan dari Gomorrahnya Kelsen itu, ya, ada beberapa tafsir yang muncul oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Kependudukan, Dirjen Dukcapil, berkenaan dengan ground normnya, ground norm tentang bagaimana membangun keluarga. Kalau di kita mungkin Al-Quran itu ya, atau Sunnah yang menjadi pegangan. Kemudian ada norma-norma umum yang memang harus berlaku dan diberlakukan pada masyarakat, sehingga kepastian hukum, kemudian keteraturan juga terbaca di situ. Disinilah peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pencatatan nikah atau perkawinan. Kemudian juga ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2013 Nomor 24 yang justru sesungguhnya sekarang sekonyong-konyong ada antinomi, sehingga kita dampingi Mas Robi untuk menulis itu. Antonominya bagaimana? Saat ini sudah hampir sekitar 3 tahun terakhir ini, status di kakak kita ini sudah ada muncul status baru. Kalau yang dijadikan contoh Mas Robi tadi adalah tidak menikah tapi punya anak, tapi sekarang sudah muncul lebih lebih rumit lagi, kawin tidak tercatat. Nah, kawin tidak tercatat ini tentu perkawinan yang memang dilaksanakan menurut perspektifnya masing-masing dianggap sah, tetapi ada dan tidak bisa dicatatkan karena kendala banyak hal. Yang pertama tentang tafsir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 berkenaan yang ditulis Pak Robi tadi, perkawinan yang sah. Karena di situ menyebut perkawinan yang dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Sementara bagaimana dengan pencatatan dalam konteks Undang-Undang Adminduk tidak menjadi unsur utama, apalagi ketika kita nanti merujuk pada putusan MA nomor 46 tahun 2010 berkenaan dengan, kalau yang tua-tua masih ingat itu Pak Menteri Murdiono yang waktu itu istrinya namanya Macica Muchtar kalau tidak salah, itu kan boom sekali, sehingga anaknya bisa dirujuk kepada, dinasabkan kepada Pak Murdiono. Itu sama sekali tidak tercatat. Sehingga Undang-Undang Adminduk benar-benar memberikan layanan yang sama kepada masyarakat berkenaan dengan status apapun, termasuk di dalamnya status kawin tidak tercatat. Ini sesungguhnya rawan sekali dan semacam antinomi di dalam undang-undang kita, dalam perundangan kita. Apalagi kita dituntut dengan Undang-Undang AUB nomor 30 tahun 2014 tentang citizen friendly, bagaimana kita harus bisa membangun layanan yang baik pada masyarakat. Prinsipnya apa yang ditulis Mas Robi ini menjadi kebutuhan dasar kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun rata-rata mungkin muncul pertanyaan, kenapa memilih platform digital? Bukankah yang nikah itu rata-rata sudah tidak digitally friendly, sudah orang-orang yang umurnya 40 ke atas. Ternyata
kita pelajari peran utamanya secara sosiologis, kelurahan atau desa masih berpengaruh besar untuk memberikan edukasi, dan saat ini desa atau kelurahan dipenuhi oleh SDM muda yang digitally friendly sejak tahun 2019 yang membuka besar-besaran SDM kelurahan, salah satunya punya karakter digitally friendly, sehingga hemat kami kita dorong Mas Robi lebih dalam lagi menulis untuk itu, dan ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan yaitu sisi digitalisasi eh, apa informasi di KUA sehingga edukasi ini lebih cepat. Terima kasih Pak Teguh, Bu Fatma, Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ishak Sulis sebagai Kepala Kantor KUA yang menjadi mentor dari Mas Robi Hermawan. Monggo penguji untuk memberikan pertanyaan maupun penguatan waktu 8 menit, sekarang jam 8.49. Silakan Ibu. Nggih. Matur nuwun Pak Teguh untuk waktunya. Terima kasih Mas Robi ya untuk paparannya. Selamat, ini sudah sampai ke rancangan RA. Nanti mau dilaksanakan di kegiatan habituasi. Terima kasih untuk Pak SK Sulis ya untuk dukungan dan juga pendampingannya selama ini. Mudah-mudahan nanti bisa lancar nih kegiatannya. Mas Robi. Ya, Bu, siap. Negatif pernikahan siri. Ya. Berarti ini ada dua ya. Ini sama pentingnya pencatatan nikah. Iya, ada dua, Bu. Karena itu satu rangkaian. Satu rangkaian, oke. Nah, satu rangkaian, oke, nggih. Berarti ini kalau dan gitu aja gimana? Optimalisasi edukasi dampak negatif pernikahan siri dan pentingnya pencatatan nikah karena ada dua. Ya, jadi dan saja sambungannya itu loh. Sambungannya di judul itu loh. Ya. Itu nggih. Dan jogonalan melalui media sosial. Jadi medsosnya yang dipakai itu berarti membuat ini ya, membuat apa namanya, apa tadi, infografis, membuat infografis, flyer. Flyer ya, buat flyer, kemudian diedit pakai apa tadi, Canva, kemudian nanti diupload atau dipublish di ada IG, ada apa tadi? Facebook, pengikut atau followernya berapa itu untuk IG Facebook itu? Kalau sekarang karena ini baru ya Bu, ini baru sekitar 20-an yang IG-nya. 20-an. Nah, itu nanti harapannya ini bagus sekali karena memanfaatkan medsos instansi nggih. Jadi bagaimana cara followernya itu banyak, karena kalau followernya banyak itu berarti medsos di KUA Jogonalan itu bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ya, mungkin selama ini mereka tidak paham ya, tidak tahu kaitannya dengan pernikahan siri itu ada dampak negatifnya, ya kan? Maka pernikahan harus dicatat. Itu kan mungkin ketidaktahuan mereka juga, karena tidak ada info-info mungkin ya dari KUA itu yang bisa menjangkau di seluruh wilayah ya Jogonalan Klaten. Nah itu bagus sekali hal yang mau dilakukan ya. Jadi nanti itu, dan sajikan juga flyer-flyer dengan konten yang bagus, yang menarik ya, sehingga nanti mereka tertarik dengan sendirinya ya, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh-suruh ya kan, diancam-ancam atau dibully bahkan ya. Jadi mereka dengan apa namanya, kesadaran sendiri itu akan tertarik ya untuk ikut ya. Jadi ini secara apa namanya, secara judul ya kan, dengan kegiatan. Nah ini juga sudah sesuai. Coba kegiatannya Mas. Kegiatannya tadi Mas. Persiapan lakukan pelatihan mengenai platform hingga praktek membuat dan mengubah konten. Ini untuk siapa? Pelatihannya untuk siapa?
untuk saya sendiri, Bu. Yang Nah, yang melatih siapa? itu kan secara mandiri, jadi bisa melihat YouTube atau apa Oh, istilahnya. kalau kalau pelatihan ini lebih ke ada istilahnya pelatihan itu ada waktunya, ada JP-nya, jam pelajarannya atau jam pelatihannya. Jadi namanya pelatihan itu 32 jam pelatihan dan yang melaksanakan pelatihan itu lembaga pelatihan ya. Jadi kalau penjenengan itu persiapan saja, Ya, ya. melakukan persiapan ya, platform untuk membuat konten. Nah, seperti itu aja. Ya, membuat konten kaitannya dengan, nah itu dituliskan di situ, edukasi dampak negatif pernikahan siri dan pentingnya pencatatan nikah. Itu aja. Iya, Jadi mempersiapkan diri saja. Jenengan caranya bisa workshop. Jadi kalau menunggu jenengan workshop dulu ya mungkin kelamaan ya, karena waktunya, ingat waktunya hanya 1 bulan. Ya, itu harus sudah selesai dan beneran mendapatkan hasil, ya kan? Itu aja, menginstal lah ya, istilahnya eh, login ya, login atau membuat akun lah ya, membuat akun. Jadi gitu aja ya Mas. Jadi iya, Bu. melakukan persiapan dengan nah, membuat konten, nah gitu aja. Terus mengumpulkan data informasi. Nah, ini betul. Mengumpulkan data dan informasi terkait dampak negatif pernikahan siri dan ya, pencatatan nikah. Ya. Nah, ini jenengan juga perlu data awal. Kenapa? Ya, tadi yang disampaikan Pak Iskak Suli itu juga mendukung itu datanya. Jadi nanti siapkan data ya, selama ini itu ternyata banyak terjadi pernikahan siri ya. Jenengan bisa kan mungkin sudah dicatat ya di KUA sudah ada Ya, catatan ya. Eh, Ada berapa orang ya yang selama ini tercatat melakukan pernikahan siri, belum mencatatkan nikahnya. Nah, itu data awalnya di situ. Itu nanti jenengan sampaikan atau tuliskan ya, walaupun tidak dengan angka, tidak dengan persentase, tetapi dengan deskripsi ya, dengan diperoleh data awal di KUA Jogonalan itu ternyata nah, masih banyak yang melakukan pernikahan siri, nah, kemudian belum mencatatkan pernikahannya, seperti itu. Yang tadi disampaikan Pak Iska Asri itu bisa dinarasikan, ditulis. ya, Nah, Bu. itu nggih. Kemudian Oke. nanti juga di akhir melakukan survei. Sekarang masyarakat bagaimana gitu ya. Ya. Apa opini mereka, apa pendapat mereka tentang nikah siri? Nah, setelah kan penjelasan di flyer itu penjelasan jelaskan Nah, ya, bahwa Bu. nikah siri itu ada kerugian-kerugiannya, tidak Ya, kuat dan lain sebagainya, perlu dicatatkan nikahnya itu loh, Mas. ya, Nah, itu nanti setelah akhir kegiatan jenazah habituasi itu bagaimana hasilnya gitu. ya. Itu nggih. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Ngoten Pak Teguh cukup saya kira mudah-mudahan lancar nggih Mas Robi nanti nggih. Ya, Oke. amin, amin. Terima kasih Ibu Fatma yang sudah memberikan pertanyaan dan penguatan serta arahannya. Juga yang terhormat Bapak SK Sulis, terima kasih rawuhnya. Kemudian juga Mas Robi Sami-sami Hermawan, terima Pak. kasih presentasinya. Silakan closing maksimal 10 detik Mas Robi. Oke, terima kasih buat Ibu Fatma Widyastuti yang sudah memberikan sarannya, dan juga terima kasih buat Bapak Iska Sulistia sebagai mentor saya, dan juga Bapak Teguh Suyitno sebagai pembimbing saya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas masukan-masukannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iskak Sulis yang terhormat boleh meninggalkan room, juga Mas Robi Baik, Hilmawan silakan terima bersama kasih pesan yang Pak lain. Teguh, Ye, terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.